Halo traders, balik lagi di King Leon FX Channel. Di hari ini King akan ngejelaskan tentang tarikan maut dari GBP JPY. Lebih tepatnya sih hanya dari JPY-nya saja ya, dari Japanese Yen. Selalu ada tarikan maut yang bisa kita manfaatkan untuk trade di dalam JPY. Boleh itu USD JPY, Euro JPY, atau GBP JPY, terserah. Sebelum itu, teman-teman kalau merasa video ini menarik atau video-video sebelum yang lainnya menarik juga, teman-teman boleh banget untuk like, share, ataupun komen jika teman-teman berminat. So, langsung saja kita ke topik pembahasan hari ini. Yang King sebutkan sebagai tarikan maut ya, itu sebenarnya sudah terjadi begitu lama. Ya, sudah terjadi begitu lama. Dan banyak trader-trader, retail trader, institusional, government, terus juga hedge fund, atau misalnya trader yang menggunakan dana dari dana asuransi dan lain sebagainya itu melihat bahwa JPY, ya kita bilang Japanese Yen ini, ada intrik-intrik yang terlihat sebagai intervensi pemerintah. Ya, pemerintahnya itu ada mengintervensi dari perdagangan valuta asing yang mereka sendiri. Mungkin teman-teman agak bingung ya, tapi coba kita ngelihat pembentukan candlestick yang terjadi. Yang terjadinya itu sebenarnya hanya ada di JPY. Dan umumnya itu bahkan terjadi di pair-pair yang lain, baik dengan counter-counter atau quote-nya si JPY. Dan setiap kali hal itu terjadi ya, semisal tekanan tersebut terjadi, tarikan maut ini terjadi, teman-teman bisa baca latest news yang di-share, mau itu di Forex Factory, Investing, WSG, lalu juga di Bloomberg Tech News dan lain sebagainya. Di situ sebenarnya sudah disampaikan bahwa nampak ada intervention dari Bank of Japan. So, langsung aja King akan jelaskan. Di sini teman-teman akan lihat chart GBP JPY. Ini adalah chart yang normal aja, nggak ada perubahan sama sekali. Dia naik turunnya normal, tapi teman-teman akan melihat salah satu hal yang bisa menimbulkan pertanyaan, yaitu candlestick dengan tail sepanjang ini. Yang soal teman-teman bingung nggak bisa ngelihat, King ganti warna jadi putih nih. Nah, dengan tail sepanjang ini, jadi dia candlesticknya adalah candlestick bearish. Sebelumnya dia drop down sebawah ini, jadi dia naik di atasnya, dia open terlebih dahulu di dekat candlestick sebelumnya, lalu dia drop down jatuh sampai ke bawah. Terus habis itu ketika teman-teman melihat ya, dia kembali ditarik naik. Jadi dia nggak gitu lama bertahannya untuk drop down sejauh ini. Memang candlenya tetap candle bearish, tapi dia kembali ke posisi hampir setengahnya. Jadi hampir ke 50-40% dia balik normal lagi. Walaupun memang masih candle bearish sekali lagi ya. Dan hal ini tidak terjadi sekali teman-teman. Teman-teman kalau misalnya ngelihat lagi ke belakang, teman-teman bisa bertemu candlestick yang sama. Agak aneh kan? Agak aneh. Kenapa kok dibilang agak aneh? Karena kalau teman-teman perhatikan, ya, teman-teman perhatikan candlestick sebelum-sebelumnya ini tidak ada menunjukkan volume yang besar. Ya, tidak ada menunjukkan volume yang besar. Artinya apa? Artinya ini kan menjadi menarik ya. Bagaimana bisa candlestick sebelumnya yang bergerak secara moderat ini bertemu dengan sekali candlestick yang memiliki tail panjang. Memang di sini ada juga candlestick tail panjang, tapi dia nggak sepanjang ini dan tidak semasif ini. Dan selalu teman-teman lihat dia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dia drastis mengalami penurunannya. Oke. Terus apakah ada lagi? Jelas ada. Kita mundur lagi. Ini juga ada misalnya di sini, tapi ingin tunjukkan yang menurut King cukup bisa menjadi gambaran aja ya. Lalu di sini juga ada. Oke. Lalu di mana lagi? Kita mundur lagi di sini. Teman-teman bisa perhatikan. Jadi dia sama ya, tipikalnya sama. Ditarik turun ke bawah. Lalu nggak begitu lama dalam candlestick yang sama. Ini candlestick di time frame 1 jam. Dia balik lagi. Bentuk badinya hampir sama dengan badi kiri kanan. Begitu ya. Dan ini teman-teman bisa ngeliat, ini adalah yang paling panjang. Ini adalah yang paling panjang yang terjadi, besar, masif, hampir. Ini kalau teman-teman lihat sebelum candlestick di sini, ini berarti kalau dia hanya makan sekitaran berapa persen aja, ini berarti butuh hampir 5-7
atau lebih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 lah, 9 sampai 10 candle untuk ngebentuk volume sebesar ini. Tapi di akhirnya dia balik lagi ke atas. Ya, dan ini yang disebut sebagai tarikan maut dari Japanese yen. Lantas, pertanyaannya sekarang adalah gimana cara kita trade-nya ketika ada tarikan maut ini? Satu, teman-teman harus pahami bahwa ketika teman-teman melihat pergerakan tarikan ini, tarikannya itu selalu turun. Dia nggak narik, ngerek ke atas nggak, tapi dia selalu turun. Selalu turun, selalu bearish, selalu candlestick bearish, ya kan? Artinya apa? Artinya teman-teman bisa manfaatkan situasi ketika sudah ada gambaran dia mengalami penurunan yang cukup signifikan, teman-teman bisa sell. Dan selalu diingat ya, umumnya mereka terjadi candlestick seperti ini tuh tidak pada jam-jam newsnya mereka, enggak. Oke, jadi biasanya terjadi kayak di malam hari atau misalnya kayak di siang hari tapi nggak gitu jauh jaraknya. Jadi dia nggak ada sentimen-sentimen yang lain. Oke, jadi teman-teman bisa memanfaatkan momentum itu. Tapi yang jauh lebih penting dibandingkan memanfaatkan sell adalah memanfaatkan buy. Why? Teman-teman bisa perhatikan, setiap kali dia menunjukkan candlestick seperti ini, maka the next-nya, ya perjalanannya dia ke depan adalah menunjukkan penguatan. Mungkin teman-teman masih belum memperhatikan, tapi teman-teman bisa ngeliat bahwa after doing this, kita lihat dari sini, dia menunjukkan penguatan. Apakah bisa sejauh ini, semasif ini? We never know. Tapi dia selalu menunjukkan penguatan. Ada candlestick buy sebelahnya, candlestick bullish, seperti di sini juga. Atau semisal di sini. Dan juga yang terakhir di sini, naik lagi. Dan yang paling masif ketika dia drop down di sini, ini kan sebenarnya dia nge-close di bawah sini kan. Apabila teman-teman trade ya berarti teman-teman start trade-nya dari bawah sini. Nih. Drop, naik, dia naik ke atas. Which is ini sebenarnya kan sudah profitable untuk sebuah trading. Dengan entry di sini, dengan take profit di sini atau di sebelah sini, ini sudah trading yang profitable. Jadi kalau teman-teman gambarkan posisi pembeliannya ya sebatas seperti ini kan. Dengan di sana stop loss-nya adalah di satu, misalnya kita buat 1/2. Seperti ini. So ini adalah profitable position yang bisa teman-teman lakukan. So next time teman-teman trading di Japanese yen, teman-teman perlu perhatikan ada tarikan-tarikan maut seperti ini, ya. Dan ini possibility-nya besar loh teman-teman. Bisa profitnya sangat amat masif. Sehingga teman-teman juga jangan kejebak apabila misalnya teman-teman lagi entry buy terus teman-teman ngeliat akan ada tarikan-tarikan ini. Teman-teman bisa juga merubah strateginya dengan menghilangkan stop loss-nya terlebih dahulu, ya. Atau melebarkanlah stop loss-nya. But overall, menurut King ini adalah salah satu informasi yang menarik dan bisa King share kepada teman-teman sekalian. Kalau menurut kalian ini sangat amat bermanfaat, teman-teman boleh banget untuk share video-video ini ke rekan-rekan teman yang lainnya. Thank you dan salam profit.